Halo sahabat Kicau Mania. Pernah merasa bingung kenapa murai batu kesayangan kok susah banget gacornya? Atau mentalnya masih ciut saat ketemu lawan? Jangan khawatir, karena di video kali ini kita akan bongkar tuntas rahasia pakan murai batu yang bukan cuma bikin dia cepat gacor, tapi juga jadi petarung sejati di lapangan. Banyak yang salah kaprah soal pakan, dan ini dia saatnya kita luruskan. Siap-siap, setelah nonton video ini, murai batu kamu bakal berubah drastis jadi jawara yang penuh semangat. Pastikan kamu nonton sampai habis ya, karena setiap detail itu penting banget. Selamat datang kembali di channel Cinta Kicau Mania. Bersama saya, si tukang ngulik rahasia burung kicau, kita akan masuk ke topik yang paling sering ditanyakan, pakan. Ya, pakan itu bukan cuma soal kenyang, tapi soal nutrisi lengkap yang menunjang performa murai batu dari ujung paruh sampai ujung ekor. Ibarat atlet, pakan adalah bahan bakar utamanya. Salah sedikit, performa bisa langsung anjlok. Jadi, kalau kamu serius ingin murai batu kamu jadi bintang lapangan, memahami ilmu pakan ini adalah wajib hukumnya. Yuk, kita mulai petualangan nutrisi murai batu kita. Sahabat kicau, coba bayangkan, murai batu kamu itu seperti sebuah mesin performa tinggi. Agar mesin ini bisa bekerja optimal, dia butuh bahan bakar dan pelumas yang tepat kan? Nah, pakan itulah bahan bakar dan pelumasnya. Pakan yang berkualitas dan seimbang akan memastikan murai batu memiliki energi yang cukup untuk berkicau gacor sepanjang hari, membangun otot yang kuat, menjaga daya tahan tubuh agar tidak mudah sakit, serta membentuk mental yang kokoh. Pakan juga berperan penting dalam proses mabung, pertumbuhan bulu, dan reproduksi. Jadi, jangan pernah meremehkan apa yang murai batu kita makan ya. Ini pondasi dari segalanya. Oke, kita langsung masuk ke pilar pertama yang paling krusial, protein. Kenapa protein penting? Karena protein adalah zat pembangun utama bagi tubuh burung. Untuk murai batu yang ingin gacor dan punya mental petarung, protein itu vital untuk pembentukan otot, perbaikan sel-sel tubuh, dan produksi energi. Burung dengan asupan protein cukup akan memiliki fisik yang prima, suara yang nyaring, dan stamina yang tidak mudah kendor. Kekurangan protein bisa bikin burung lesu, kurus, malas bunyi, bahkan gampang sakit. Jadi, jangan pelit-pelit kasih protein ya. Nah, bicara protein, siapa sih yang nggak kenal jangkrik? Ini dia primadona pakan extra fooding EF untuk murai batu. Jangkrik itu kaya akan protein hewani berkualitas tinggi yang sangat mudah dicerna oleh burung. Selain itu, jangkrik juga mengandung asam amino esensial yang sangat dibutuhkan murai batu untuk membangun otot dan meningkatkan stamina. Pemberian jangkrik secara teratur akan membuat murai batu lebih bertenaga, gacor, dan bermental fighter. Umumnya, pemberian jangkrik bisa 3-5 ekor di pagi hari dan 3-5 ekor di sore hari. Tapi ini bisa disesuaikan dengan karakter dan kebutuhan burung masing-masing ya. Pastikan jangkrik yang diberikan dalam kondisi segar dan sehat. Selanjutnya ada ulat Hongkong atau UHA. Ini juga sumber protein dan lemak yang sangat baik, terutama jika kamu ingin murai batu kamu punya energi instan dan cepat panas di lapangan. UHA memiliki kandungan lemak yang lebih tinggi dibandingkan jangkrik, sehingga sangat efektif untuk mendongkrak birahi dan stamina burung dalam waktu singkat. Namun, perlu hati-hati ya, pemberian UHA harus dalam dosis yang tepat. Terlalu banyak bisa bikin burung over birahi dan malah jadi nakal atau macat. Umumnya cukup berikan 2-3 ekor sehari, atau bisa ditingkatkan sedikit menjelang lumba. Kunci pentingnya adalah memahami karakter murai batu kamu sendiri. Apakah dia cocok dengan UHA atau tidak? Tidak kalah penting, ada kroto atau telur semut rangrang. Kroto ini ibarat suplemen mewah bagi murai batu. Kaya akan protein, vitamin, dan mineral, kroto sangat ampuh untuk meningkatkan power, volume suara, dan daya tahan tubuh. Aroma khas kroto juga seringkali membangkitkan nafsu makan burung. Pemberian kroto biasanya tidak setiap hari, mungkin 2-3 kali seminggu, dengan takaran 1 sendok teh. Kroto sangat dianjurkan saat murai batu sedang dalam masa pemulihan, menjelang lomba, atau saat ingin mendongkrak performa secara signifikan. Pastikan kroto yang diberikan bersih dan segar ya. Hindari kroto yang sudah basi, karena bisa menyebabkan masalah pencernaan. Nah, kalau EF sudah kita bahas, sekarang kita ke pakan pokoknya. 4.
For ini penting banget karena dia adalah sumber nutrisi dasar dan utama murai batu setiap hari. Pemilihan for berkualitas itu kuncinya. Jangan asal murah ya sahabat kicau. For yang baik akan mengandung protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral seimbang. Hindari for yang mengandung pewarna buatan atau bahan pengawet berlebihan. Pilihlah for yang dirancang khusus untuk murai batu, atau minimal untuk burung pemakan serangga. Berikan for secukupnya setiap hari, dan pastikan selalu dalam kondisi kering dan tidak berjamur. For berkualitas akan menjaga kesehatan pencernaan dan memberikan energi stabil. Meskipun murai batu adalah pemakan serangga, sesekali memberikan buah dan sayur bisa jadi suplemen alami yang sangat bermanfaat loh. Buah seperti pisang, pepaya, atau apel bisa memberikan asupan vitamin dan serat tambahan yang baik untuk pencernaan. Sayuran seperti sawi hijau juga bisa diberikan. Tapi ingat, pemberiannya cukup sesekali saja, mungkin 1-2 kali seminggu, dan dalam porsi kecil. Pastikan buah dan sayur yang diberikan sudah dicuci bersih dan tidak mengandung pestisida. Ini akan membantu melengkapi kebutuhan mikronutrisi yang mungkin tidak sepenuhnya terpenuhi dari EF dan FUR saja, serta menambah variasi dalam diet mereka. Kadang, murai batu kita butuh dorongan ekstra, terutama saat kondisi kurang fit, pasca mabung, atau menjelang lomba. Disinilah vitamin dan mineral tambahan berperan. Ada banyak suplemen yang beredar di pasaran, mulai dari multivitamin, kalsium, hingga probiotik. Penting untuk memilih suplemen yang terpercaya dan sesuai dosis anjuran. Jangan pernah sembarangan memberikan suplemen ya, karena overdosis justru bisa berbahaya. Konsultasikan dengan sesama kicau ngania senior atau baca petunjuk dengan seksama. Suplemen ini bukan pengganti pakan utama, melainkan pelengkap untuk mengoptimalkan kesehatan dan performa burung. Ini dia yang seringkali disepelekan, tapi vital. Air minum. Sama seperti kita, murai batu juga butuh hidrasi yang cukup untuk menjaga fungsi organ tubuhnya. Air minum harus selalu tersedia, bersih, dan segar. Ganti air minum setiap hari, atau bahkan 2 kali sehari jika cuaca panas. Wadah air minum juga harus rutin dibersihkan, agar tidak ada lumut atau bakteri yang menempel. Air yang kotor bisa jadi sarang penyakit, dan membuat murai batu mudah sakit. Air bersih mendukung metabolisme, pencernaan, dan menjaga suhu tubuh burung tetap stabil. Jadi, jangan malas ganti air ya sahabat. Konsistensi itu kunci. Setelah tahu jenis pakannya, sekarang kita bahas jadwal pakan harian yang ideal. Pagi hari, sekitar pukul 6-7, berikan pakan EF seperti jangkrik, dan pastikan FUR serta air minum sudah bersih dan terisi. Sore hari, sekitar pukul 16-17, berikan lagi pakan EF. Pemberian pakan yang teratur akan membentuk pola makan burung dan menjaga staminanya stabil. Hindari memberikan pakan di waktu yang terlalu acak, karena bisa mengganggu ritme harian burung dan menyebabkan stres. Dengan jadwal yang teratur, murai batu kamu akan merasa nyaman dan lebih fokus pada performanya. Untuk murai batu yang disiapkan lomba, manajemen pakan itu ada trik khususnya loh. Seminggu sebelum lomba, biasanya intensitas EF seperti jangkrik bisa ditingkatkan sedikit. Pemberian kroto atau UHA juga bisa diatur untuk mendongkrak birahi dan stamina di hari H. Namun, jangan mendadak mengubah pakan atau memberikan jenis pakan baru mendekati lomba ya. Ini bisa bikin burung stres atau bahkan sakit. Lakukan secara bertahap dan kenali respons burungmu. Tujuannya adalah memastikan burung dalam kondisi puncak saat lomba, dengan energi melimpah dan mental siap tempur. Nah, ini dia beberapa kesalahan umum yang sering dilakukan kicau mania soal pakan. Pertama, overfeeding atau terlalu banyak memberi pakan, terutama EF berlemak, bisa bikin burung obesitas dan malas gerak. Kedua, inkonsistensi jadwal pakan yang bikin burung tidak nyaman. Ketiga, menggunakan pakan berkualitas rendah atau basi yang bisa memicu penyakit. Keempat, terlalu sering gonta-ganti jenis pakan secara mendadak. Dan yang kelima, kurangnya variasi pakan, sehingga murai batu kamu kekurangan nutrisi tertentu. Hindari semua kesalahan ini agar murai batu kamu tetap sehat dan gacor ya. Sahabat, tahukah kamu kalau pakan itu sangat mempengaruhi mental petarung murai batu? Burung yang mendapatkan nutrisi lengkap dan seimbang akan memiliki fisik yang kuat. Otomatis dia akan lebih percaya diri dan berani di lapangan. Protein tinggi, vitamin, dan mineral berperan dalam menjaga kestabilan hormon dan saraf, yang sangat penting untuk membangun mental fighter. Ketika burung merasa sehat dan bertenaga, naluri tempurnya akan lebih mudah muncul. Jadi, pakan yang tepat itu bukan hanya soal gacor,
tapi juga membentuk karakter murai batu yang berani, agresif positif, dan tidak mudah menyerah. Ini adalah investasi jangka panjang untuk sang jawara. Penting banget untuk selalu memantau kondisi murai batu kamu. Apakah bulunya kusam, berat badannya turun, atau malah terlalu gemuk? Apakah kotorannya cair atau normal? Semua ini adalah indikator penting tentang kecukupan dan kesesuaian pakan. Jika ada perubahan negatif, segera evaluasi pakan yang kamu berikan. Mungkin perlu penyesuaian jumlah EF, penggantian jenis for, atau penambahan suplemen. Setiap burung itu unik, jadi perhatikan baik-baik sinyal yang diberikan murai batu kamu. Mereka tidak bisa bicara, tapi tubuh mereka selalu memberitahu kita apa yang mereka butuhkan. Meskipun kita punya pakan favorit, memberikan variasi itu juga penting loh. Jangan hanya terpaku pada satu jenis EF saja. Sesekali bisa selingi dengan belalang, ulat bambu, atau cacing tanah yang juga kaya protein. Variasi pakan tidak hanya mencegah kebosanan pada burung, tapi juga memastikan asupan nutrisi yang lebih komprehensif. Beda jenis pakan, beda pula kandungan nutrisinya. Dengan variasi, kita bisa menutupi potensi kekurangan nutrisi dari satu sumber pakan tertentu. Tentu saja, variasi ini tetap harus dalam batas wajar dan tidak berlebihan ya. Keseimbangan adalah kuncinya. Oke sahabat Kicau Mania, mari kita rangkum tips penting hari ini. Pertama, protein itu nomor 1 untuk gacor dan mental. Kedua, pilih fur berkualitas sebagai pakan pokok. Ketiga, jangan lupakan air minum bersih dan segar. Keempat, konsisten dengan jadwal pakan. Kelima, sesuaikan pakan dengan kondisi burung dan tujuannya, entah itu harian atau lomba. Keenam, selalu pantau kondisi burung dan hindari kesalahan umum. Dan yang terakhir, jangan takut bereksperimen dengan variasi pakan yang sehat. Dengan ilmu pakan yang tepat, murai batu kamu pasti akan berubah menjadi burung idaman yang gacor maksimal dan bermental baja. Gimana sahabat kicau? Sekarang sudah tahu kan rahasia pakan murai batu agar cepat gacor dan punya mental petarung? Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan klik jempolnya ya. Like video ini, share ke teman-teman Kicau Mania lainnya, dan yang paling penting, kalau belum subscribe, ayo segera klik tombol subscribe di bawah ini dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan tips-tips menarik lainnya dari Cinta Kicau Mania. Punya pertanyaan atau pengalaman menarik seputar pakan murai batu? Tulis di kolom komentar ya. Kita ngobrol dan berbagi ilmu di sana. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga murai batu kesayanganmu bisa segera tampil prima dan jadi jawara sejati di setiap gantangan. Ingat, kesabaran dan konsistensi adalah kunci utama dalam merawat burung kicau. Sampai jumpa lagi di video Cinta Kicau Mania selanjutnya. Salam Kicau Mania, gacor terus, wey!